Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bawaslu yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Demak bersama saya Mudhoaf yang akan menemani sobat-sobat dalam beberapa menit ke depan. Namun sebelumnya tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun keberadaan kita sampai sekarang ini tidak lepas dari anugerahnya. Semoga dengan syukur kita, nilai hidup kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Al-ayah. Teman-teman, sobat-sobat Bawaslu yang berbahagia, sore ini kita akan berbincang dalam satu episode Bingkai Tali, Bincang Demokrasi Kota Wali. Dan pada sore ini kita akan dirawui oleh salah satu serikandi Bawaslu Kabupaten Demak. Beliau Mbak Wiwit Puspitasari yang menakodai divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Selamat sore Mbak Wiwit. Selamat sore Pak Doa. Selamat sore Sobat Bawaslu semuanya. Tentunya sehat ya Mbak Wiwit ya. Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat dan selalu semangat Pak Doa. Ya, oke, terima kasih. Meskipun sedikit batuk tapi tidak apa-apa. Sobat-sobat yang berbahagia, tentunya sobat akan bertanya atau bahkan yang sudah kenal pun akan menanyakan, sekarang ini Bawaslu masih apa? Terus pertanyaan itu bergulir, dan diantaranya pada sore ini kita akan bersama-sama akan tahu apa saja yang dilakukan Bawaslu. Yang perlu sobat-sobat ketahui, pada masa sekarang ini KPU itu mendapat amanat dari Undang-Undang 7 2017 untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih dari kemarin, pemilihan terakhir kemarin, kemudian terus dimutakhirkan, dipelihara. Ini menjadi salah satu kewajiban KPU sebagaimana amanat Undang-Undang 7 2017 pasal 20. Dan pada sore ini Bawaslu yang juga mendapat amanat untuk melakukan satu pengawasan juga mempunyai satu tugas untuk memastikan apakah yang dilakukan KPU itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Dan sore ini kita akan berbincang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Demak, strategi apa saja yang dilakukan, akan kita dapatkan pencerahan dari Mbak Wiwit Puspitasari. Oke, Mbak Wiwit. Ya, siap. Kita tahu ya Mbak Wiwit ya, sekarang ini KPU sudah melaksanakan, masih dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bersamaan dengan itu tentunya Bawaslu juga melakukan pengawasan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Demak? Tentunya strategi-strategi apa saja yang sudah dicanangkan dan yang sudah dilakukan. Ya. Sebelum masuk ke sana ya Pak Doa ya, perlu kemudian kita informasikan kepada Sobat Bawaslu semuanya bahwasanya memang di non tahapan, kita menyebutnya di saat-saat seperti ini itu kan saat non tahapan ya. Banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari publik kepada kita di Bawaslu Kabupaten Demak, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Bawaslu begitu ya Pak Doa ya. Menjawab itu dulu nih Pak Doa nih, biar teman-teman juga ngerti informasinya. Jadi
Bawaslu Kabupaten Demak itu memiliki tugas, Bawaslu secara umum ya, memiliki tugas pencegahan, pengawasan dan juga penindakan. Artinya selain melakukan pengawasan semua tahapan dan juga melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran, kami di Bawaslu itu juga memiliki kewajiban pencegahan. Jadi adapun pencegahan-pencegahan yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu itu tidak hanya terbatas ketika tahapan. Jadi ketika non tahapan pun kami juga melakukan berbagai macam pencegahan, memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu juga upaya-upaya pencegahan yang kemudian kami lakukan. Jadi gitu Ibu ya, kaitannya dengan balance-nya satu keadilan, tidak terus Bawaslu itu melakukan pengawasan terus menindak sebelum melakukan pencegahan ya. Jadi untuk balance-nya keadilan itu harus dilakukan. Harus dikasih tahu dulu, diedukasi dulu supaya tidak terjadi pelanggaran. Ketika undang-undang itu diperundangkan, mereka tahu ataupun tidak tahu harus tahu seperti itu. Dan kewajiban kita itu mendorong mereka agar tahu dengan pencegahan itu ya. Iya, betul sekali Pak. Terus kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sebetulnya apa teman? Nah, ini nih kita masuk ya. Jadi berbicara terkait dengan DPT ya. Ini kan induknya kan DPT. DPT ya. Data pemilih tetap. Ya, DPT. Kemarin ya ketika kemarin yang sudah ditetapkan ketika pemilihan ya, ataupun pemilu ya. DPT itu proses nyusunnya itu Pak. Jadi memang dari awal sampai akhir itu DPT itu data pemilih itu merupakan tahapan yang sangat panjang, yang memang itu tenang senyap di awal, tetapi itu akan bisa membuat gaduh di belakang. Artinya di awal-awal ketika ada sosialisasi, ketika ada pendataan itu akan tenang, yang tidak terdata itu senyap gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita melihat beberapa gugatan di MK ya, ini belajar dari kemarin dari pemilu dan juga pilkada, itu kita lihat masalahnya pasti akan berkutat seputar DPT, data pemilih, yang berhak dan tidak berhak, yang menggunakan hak pilih dan tidak berhak menggunakan hak pilihnya, begitu. Oleh sebab itu kemudian oleh KPU disusunlah sebuah aturan untuk yang namanya memelihara DPT ini sampai kepada pemilu berikutnya supaya menciptakan DPT yang valid begitu, sehingga kemudian ada yang namanya PDP itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doab, itu dasarnya ada di Undang-Undang 7 2017 ya, tetapi kemudian untuk 2025 ini itu kan diturunkan dalam PKPU 1 2025 ya Pak Doab. Nah kemudian ketika KPU memiliki tugas yang demikian, diamanahi undang-undang yang demikian, maka seperti biasanya Pak Doab, Bawaslu juga memiliki amanah untuk mengawal ya, mengawal proses itu supaya berjalan sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga Bawaslu itu memiliki kewajiban untuk mengawal hak pilih. Ya, jadi kami memiliki kewajiban, kami memiliki tugas memastikan panjenengan semuanya bisa memberikan hak pilihnya dan juga memastikan tidak ada yang tercecer begitu ya, gitu Pak Doab. Itu juga berdasarkan undang-undang yang kemudian diamanahkan kepada kami di pasal 104 kalau tidak salah itu ya, kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU itu. Iya, betul sekali. Itu kan tugas kita itu, kita juga wajib kalau kita tidak melakukan pengawasan kita semprit oleh undang-undang itu juga ya. Iya, makanya jadi kita melakukan tugas pun juga harus berdasarkan undang-undang. Nah kemudian oleh Bawaslu itu dari undang-undang itu kemudian dimunculkanlah
SE 29 itu. tahun 2025. Itu secara teknis kita Secara mengikuti teknis, SE iya. itu. Kalau KPU secara teknis mengikuti PKPU 1 2025. 2025. Kalau Bawaslu secara teknis berarti ngikutnya SE nomor 29 tahun 2025. Untuk sobat-sobat Bawaslu yang di sana juga bisa ya Mbak ya, bisa mengunduh ya PKPU 1 2025 itu ya. Apa yang harus dilakukan KPU itu sobat-sobat juga bisa untuk melihat, mengunduh itu, dan juga tentunya ikut mengawasi juga. Iya, betul sekali. Nah, ini kaitannya tadi yang dilaksanakan oleh PU, strategis dalam pelaksanaannya diantaranya itu pertama apa tadi, sosialisasi Mbak? Kita sosialisasi ya. Kalau berdasarkan SE nomor 29 2025 itu Bawaslu memiliki beberapa tugas terkait dengan pengawasan PDPB ini. Iya. Selanjutnya kita sebut PDPB gitu ya Pak Daab ya, biar lebih singkat begitu. Iya. Jadi kalau nyebutnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan panjang banget ya. Kita sebut aja PDPB begitu. Jadi berdasarkan SE 29 2025 itu Bawaslu setidaknya memiliki beberapa tugas yang memang harus dilakukan di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pengawas. Yang pertama, Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud itu adalah pencegahan supaya kemudian tidak di kemudian hari tidak terdapat lagi hak-hak pilih yang tercecer. Begitu. Adapun pencegahan-pencegahan yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu dan juga sedang kami lakukan itu adalah yang pertama, kami lakukan identifikasi kerawanan. Identifikasi kerawanan terkait dengan DPT berdasarkan variabel hak pilihnya. Jadi berbicara identifikasi kerawanan itu memang kalau kita masyarakat Demak itu kan luas sekali ya. Di wilayahnya itu juga berbeda-beda. Kemudian berdasarkan variabel hak pilihnya itu juga berbeda-beda gitu. Dan itu sudah dan memang masih kita lakukan gitu untuk identifikasi. Contoh dari kerawanan untuk dalam pemutakhiran data pemilih ini, kerawanannya di mana? Yang sudah kita identifikasi yang sudah. Ya, contoh kerawanan yang kemudian kita identifikasi di Bawaslu Kabupaten Demak itu yang pertama itu memang ada, bisa dikatakan cukup banyak untuk pemilih pemula belum masuk DPT. Termasuk DPK yang itu ya. Termasuk DPK yang hasil pemilihan terakhir itu belum masuk ke DPT, itu juga masih cukup lumayan gitu ya Pak ya jumlahnya ya. Karena memang kita memiliki kita bisa akses yaitu cek DPT online. Barangkali sobat Bawaslu yang menyaksikan ini juga penasaran apakah sudah masuk DPT apa belum, bisa juga langsung dicek DPT online. Itu karena itu ya Mbak ya. Yang DPK kemarin di pemilihan itu kan berarti mereka itu belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Maka harusnya di PDPB ini mereka kan harusnya masuk. Dan ini menjadi satu pemetaan kita. Apakah kita nanti memastikan gitu, Bawaslu memastikan kepada KPU apa itu sudah masuk atau belum, seperti itu. Betul sekali. Jadi definisi DPK di dalam pemilihan terakhir itu kan dia sudah memiliki KTP, tetapi tidak masuk ke dalam DPT pemilihan kemarin, sehingga wajib hukumnya bagi KPU nama-nama yang terdaftar dalam DPK itu dimasukkan ke dalam DPT di dalam proses PDPB ini. Oke, sobat Bawaslu yang kemarin itu panjenengan semua memilih dengan menggunakan KTP. Nah, ini saatnya panjenengan ikut memastikan apakah nanti panjenengan itu masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini juga bagian dari panjenengan ikut serta dalam melakukan pengawasan. Karena apa? Tentunya ketika mereka itu tidak masuk dalam daftar pemilih, pemilu ke depan tidak akan bisa lagi ya, begitu harus dipastikan. Oke. Itu kita lanjutkan ya, Pak ya.
Jadi itu upaya pencegahan yang pertama yang kami lakukan. Kemudian selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan stakeholder ya, dengan pemangku kepentingan terkait dengan pemutakhiran data, termasuk diantaranya ada Dukcapil, ada KPU selaku penyelenggara teknis, kemudian ada Pengadilan Negeri, Kapolres, kemudian Kodim, ada rumah tahanan dan juga OPD lain. Kemudian selain itu kami juga memberikan himbauan kepada KPU. Supaya KPU bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada begitu. Kemudian selain itu masih berbicara pencegahan yang kami lakukan itu yang ketiga adalah kami mendirikan posko aduan. Sebentar. Ketika tadi katanya ada sampaikan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti dengan Dukcapil, dengan kepolisian. Ini kepentingannya apa? Penting sekali Pak. Jadi di dalam proses pemeliharaan DPT ini memang tidak bisa sendiri ya. KPU tidak bisa sendiri di dalam melaksanakan tugas teknisnya. Bawaslu juga tidak bisa sendiri di dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Jadi memang terkait dengan data kependudukan itu diperlukan kolaborasi antar stakeholder. Jadi kolaborasi antar lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang berkepentingan. Misalnya kalau Kecapil, berarti kita berurusan dengan data kependudukan. Baik itu data kependudukan yang sudah penduduk yang sudah meninggal atau penduduk yang pindah domisili. Nah, itu kan perlu kita update begitu ya. Demikian. Kan bisa jadi orang meninggal ini meninggal tapi di Dukcapil itu belum terupdate di TMS kan. Nah, semacam itu. Kemudian kita ke Kapolres, kita ke Kodim, itu kepentingannya itu adalah terkait dengan data keanggotaan baik di Polres maupun di Kodim yang itu karena dua instansi ini kan anggotanya tidak memiliki hak pilih. Jadi barangkali ada anggota baru yang masuk begitu, sedangkan di data DPT lama itu masih ada. Berarti itu ya alih status itu ya. Baik yang baru masuk maupun yang sudah pensiun. Kalau sudah pensiun haknya dikembalikan. Pak. Kalau ada peserta, ada warga baru yang menjadi polisi, menjadi tentara, otomatis di daftar pemilih itu dihilangkan. Ketika mereka sudah pensiun dikembalikan lagi seperti itu. Itu koordinasi. Terus ke mana saja tadi? Kemudian kita ke pengadilan negeri itu dan dalam rumah tahanan itu berkaitan dengan update data untuk warga yang dicabut hak pilihnya. Jadi memang di undang-undang itu mengatur ada warga yang dicabut hak pilihnya jika terkena kasus-kasus tertentu. Iya. Begitu. Jadi yang dicabut hak pilihnya itu berarti memang harus di TMS-kan. Oke, terus tadi apa lagi? Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Kami juga mendirikan posko aduan baik offline maupun online. Kalau yang offline bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Sultan Fatah nomor 10 Demak ya. Jadi bisa langsung kalau merasa dirinya sudah harusnya memiliki hak pilih tetapi di DPT itu tidak ada, bisa langsung datang ke kantor untuk memberikan aduan begitu, atau barangkali bisa melalui online. Jadi kami sediakan hotline, bisa melalui WhatsApp ataupun media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, teman-teman cukup di DM. Kemudian disertakan buktinya Pak. Jadi kalau membuat pengaduan itu jangan lupa bukti dukungnya. Jadi jangan hanya sebatas aku urung iso nyoblos, nggak bisa. Jadi memang harus karena sekarang ini de jure itu yang kemudian ditekankan begitu. Itu untuk posko aduan. Kemudian selain itu kami juga masif ya. Bisa dicek di media sosial dari Bawaslu. Kami melakukan publikasi dan juga sosialisasi yang sangat masif di medsos kami, mengajak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Demak untuk sadar hak pilih. Jadi kami memiliki tugas untuk mengawal hak pilih panjenengan semuanya.
tetapi panjenengan yang terpenting adalah sadar hak pilih. Gitu ya. Gitu. Jadi minimal untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Gitu. Itu baru pencegahan loh Pak. Jadi kita belum mengawasi itu Bawaslu. Iya, betul sekali. Jadi itu baru pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak. Nah, mau tahu yang apa selanjutnya yang selain pencegahan? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Ya, itu baru pencegahan yang sudah dan sedang kami lakukan. Yang selanjutnya adalah Bawaslu Kabupaten Demak itu juga melakukan pengawasan langsung. Di sini melakukan pengawasan langsung artinya kami mengawasi KPU Kabupaten Demak selaku penyelenggara teknis ya di dalam proses PDPP ini untuk supaya memastikan KPU Kabupaten Demak itu melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang terlewatkan, ada data-data yang tercecer. Kalau tugas ini ya, kaitannya dengan tugas pemutakhiran yang dilakukan KPU itu sebetulnya bagaimana? Terus apa yang dilakukan Bawaslu dalam rangka mengawasinya itu bagaimana? KPU itu dari awalnya basisnya dari DPT pemilihan kemarin ya. Terus oleh KPU dipelihara dengan cara ketika ada perubahan-perubahan orang meninggal, orang pindah yang harusnya tidak masuk DPT terus itu dihapus Mbak. Jadi pada prinsipnya di dalam proses PDPP itu ada 3 hal yang dilakukan setidaknya ya. Pertama itu memasukkan data baru. Memasukkan data baru. Berarti mereka yang belum seperti terdata, tadi DPK itu ya, DPK itu pil baru, itu kan belum terdata. Artinya itu masukkan. Itu Bawaslu memastikan apa sudah masuk atau belum. Satu itu. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua adalah ubah data. Maksudnya data bagaimana? Alih status atau pindah domisili itu kan di pasca pemilihan terakhir sampai hari ini sampai nanti di pemilu 2029 itu kan pasti akan ada banyak data-data yang berubah. Sehingga di dalam pemeliharaan DPT ini yang dilakukan itu adalah salah satunya adalah ubah data. Jadi data. Orang yang RT-nya RT ya, 1 kemudian pindah RT karena menikah dapat orang sana pindah ke desa sana. Nah, semacam itu namanya pindah data, termasuk tadi yang tadinya masyarakat sipil kemudian masuk militer itu alih status. Alih status, pindah domisili itu masuknya adalah ubah data. Kemudian yang ketiga teman-teman itu adalah mencoret data. Jadi bagi yang TNS itu kemudian dicoret, yang tidak memenuhi syarat ya, yang tadinya hidup kemudian meninggal berarti memang harus dicoret supaya nanti hak pilihnya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami tidak mau ya, ini upaya antisipasi, kami tidak mau sampai terjadi di Kabupaten Demak orang yang bersangkutan sudah meninggal tapi di dalam daftar hadirnya dia memberikan hak pilihnya. Ini saya nyoblos opung. Begitu. Itu di beberapa daerah lain ada terjadi, tetapi kita tidak mau dong hal yang demikian terjadi di mana nanti horor jadinya TPS-nya. Gitu ya. Terus begini, bagaimana Bawaslu tahu? Dan bagaimana Bawaslu tahu kok itu seseorang itu sudah dicoret atau belum? Apakah Bawaslu mendapatkan data dari KPU? Ya, jadi Bawaslu itu semacam ini ya, kita melakukan sosialisasi, kita membuka posko aduan, kemudian kita kan mengumpulkan data. Data-data itu kemudian kita sandingkan dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman di KPU. Sehingga kemudian kita melakukan pengawasan secara langsung, itu data sudah di TL apa belum, sudah ditindaklanjuti apa belum. Kemudian di dalam, nanti ada plenonya Pak, jadi di PDPP itu nanti KPU akan mengadakan pleno PDPP setiap 3 bulan ya, 3 bulan sekali itu nanti kita akan diundang untuk kemudian menyinkronkan data-data
semuanya, baik dari Bawaslu mungkin juga dari instansi-instansi atau lembaga yang lain juga. Begini Mbak, Bawaslu kan saya dengar itu kan tidak mendapatkan data secara by name, secara rigid itu. Nah, ini bagaimana strategi Bawaslu mengawasi? Wong kita tidak punya by name, terus apa yang diawasi, terus strateginya bagaimana itu modelnya, model pengawasannya? Jadi sebetulnya betul sekali itu kita nggak dapat by name by address. Sebetulnya kalau ngomongin itu curhat sedikit ya. Sama-sama penyelenggara pemilu yang kemudian kita sama-sama lahir berdasarkan undang-undang ya, gitu. Tetapi kemudian kita tercekal dengan dalih Undang-Undang Perlindungan Data Privasi Pribadi. Ketika teman-teman KPU diberikan data, sedangkan teman-teman Bawaslu tidak diberikan data, itu ya agak gimana gitu. Tetapi hal yang demikian tidak kemudian mematahkan akal kita ya. Karena kita itu punya 1000 akal teman-teman untuk mencari data itu. Salah satunya. Jadi kita memberikan instruksi kepada teman-teman untuk menghimpun data-data dari desa-desa yang meninggal pasca dari pemilihan, kemudian sampai terakhir hari ini. Jadi penduduk di warga-warga di sekitar tempat tinggal teman-teman itu kan tetap ada yang meninggal Pak. Nah itu kemudian kita himpun dan kita mintakan surat ke desanya. Itu cara kita mendapatkan data untuk TMS. Kemudian yang selanjutnya kita bersurat memohon data. Ada surat permohonan data kepada Kapolres sama Kodim terkait dengan data-data update yang non sipil. Kemudian yang selanjutnya kita datang ke sekolah-sekolah, Pak. Jadi macam uji petik ya itu? Iya, uji petik itu. Macam uji petik. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah memastikan bahwa anak-anak yang kategori pemilih pemula ini sudah masuk DPT belum. Kalau belum kita himpun datanya, nanti kita berikan masukan kepada KPU. Memang kalau kita tidak punya data terus untuk turun ke wilayah Demak sekian banyaknya jelas tidak mungkin. Kita tidak punya pengawas di bawah yang tidak punya. Modelnya oleh sebab itu kami mengajak panjenengan semuanya, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Demak untuk bersama-sama sadar hak pilih. Ya, karena kami di dalam proses mengawal hak pilih panjenengan semuanya itu kami memiliki SDM yang sangat-sangat terbatas. Mengingat Kabupaten Demak itu wilayahnya luas sekali, jumlah penduduknya banyak sekali, sehingga minimal panjenengan semuanya itu ketika sudah sadar hak pilihnya itu setidaknya ikut berpartisipasi di dalam proses PDPP ini. Berarti itu suatu pengawas partisipatif gitu ya itu ya. Itu salah satu yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak di dalam proses PDPP ini. Jadi tadi kan ada pencegahan, kemudian ada pengawasan langsung, kemudian ada uji petik tadi sudah disenggol sama Pak Doab. Jadi kita datang ke masyarakat langsung, kita datang ke sekolah-sekolah untuk ngecek langsung. Apakah KPU itu sudah melaksanakan itu atau belum betul itu? Sekali. Kalau keseluruhan kan jelas tidak bisa, makanya kita ambil sampel-sampel seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita melakukan peningkatan partisipasi masyarakat. Sehingga tadi saya sudah sampaikan untuk mengajak seluruh masyarakat Demak, karena di Bawaslu Kabupaten Demak itu juga sudah beberapa kali Pak melakukan sosialisasi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat ini. Jadi kita langsung datang untuk mensosialisasikan terkait dengan proses PDPP ini. Termasuk itu Mbak, satu kesepakatan hubungan kelembagaan juga termasuk itu. Termasuk kita membuat beberapa kali kesepakatan kerjasama ya dengan lembaga-lembaga lain untuk ikut berpartisipasi di dalam pengawasan PDPP ini. Jadi itu upaya-upaya kita ya. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita menggandeng semua instansi, semua lembaga, semua jangankan instansi lembaga Pak, ormas bahkan bioskop kita datengin Pak. Jadi setiap ada satu komunitas ada Bawaslu gitu ya. Diusahakan pada teman-teman. Pokoknya. Gitu. Begini Mbak, dari DPT kalau kita lihat DPT kemarin itu jumlahnya berapa ya?
Kalau DPT Kabupaten Demak kemarin pilkada ya Pak, pilkada itu ada 907.000 sekian, hampir 1 juta hampir berarti ya. ya. Iya. Kalau kemudian kita tarik sampai sekarang ini berarti ya kira-kira nanti ya tinggal melihat ya, ada yang banyak meninggal, Ya, ada yang masuk meninggal. Ya. Kita, paling sekitar itu kita bisa melihat ya Mbak ya. Ya, nanti tetap kita update pasca pleno dari KPU. Besok tanggal 2 Juli insya Allah pleno di KPU, jadi nanti terkait dengan DPT ini kita update. Ya kalau jumlahnya naik turunnya nanti lihat kondisi pasar loh. Kalau untuk sobat-sobat Bawaslu di mereka ini bisa ikut juga memantau lewat apa tadi Mbak? Lewat DPT online ya, bisa lihat. Cek DPT online. Cek DPT online bisa melihat dengan memasukkan NIK-nya ya Mbak. NIK-nya betul sekali. Apakah sudah ada atau belum? Gitu. Jadi kalau kami di Bawaslu itu kan ceknya, uji petiknya itu kan random ya. Ya, jadi tidak mungkin semuanya satu kabupaten itu kita cek. Tetapi kalau teman-teman di rumah itu kan bisa ngecek mandiri. Iya. Bisa ngecek mandiri, dicek DPT online, dimasukkan NIK-nya. Apabila belum masuk ke dalam DPT, bisa langsung menghubungi kami. Bisa langsung menghubungi kami, bisa datang langsung bisa, via WhatsApp bisa, via medsos bisa. Kemudian untuk kami kawal untuk masuk ke dalam DPT. Tentunya ada dokumennya. Tentunya ada bukti dokumennya. Begitu. Jadi kalau mereka inilah umpama yang baru usia 17 nih Mbak. Nah, tentunya mereka kan tidak langsung otomatis mendapat KTP dong. Nah, terus bukti dukungnya apa itu? Bukti dukung itu bisa dengan melampirkan KK. Itu ya. Jadi kalau di KK itu kan juga ada tanggal lahirnya atau perkiraan kalau usianya itu sudah masuk apa belum gitu. Berarti juga bagian dari Bawaslu juga untuk bisa mendorong Dukcapil mempermudah perekaman EKTP itu juga bagi mereka yang belum mendapat. Ternyata kok banyak yang belum dapat KTP, itu bisa. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa di dalam proses PDPP ini Bawaslu tidak bisa sendiri, KPU tidak bisa sendiri. Jadi kita kerjanya bareng-bareng, menggandeng yang lain geret-gandeng. Karena kepentingannya itu bukan hanya kepentingan Bawaslu ataupun kepentingan KPU, tetapi adalah kepentingan kita bersama. Karena pemilu dan pemilihan itu adalah hajat kita bersama, bukan hajatnya KPU, bukan hajatnya Bawaslu. Jadi ending daripada pemutakhiran data pemilih ini kan untuk mendapatkan satu daftar pemilih yang berkualitas, betul. Yang nantinya pemilu otomatis akan berimbas pada pemilu yang berkeadilan, yang integritas. Oke, sobat Bawaslu yang berbahagia. Kiranya sudah beberapa menit kita bersama, dan sebelum kita akhiri untuk bisa memberikan statement akhir, Mbak Wiwit silahkan. Tidak pesan-pesan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak untuk sadar hak pilih. Satu suara panjenengan itu menentukan nasib kita bersama 5 tahun ke depan. Jadi pastikan panjenengan semuanya terdata di dalam DPT. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum.